Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jilu Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast sepak bola yang selalu kita akan memberikan informasi-informasi terbaru. Nanti malam tuh ada siaran nonton bareng ya, bagaimana nanti MU akan menjamu musuhnya Crystal Palace ya. Saat ini MU beruntung banget. Kenapa sih kok beruntung? Dibilang ya karena Crystal Palace, Aston Villa, bukan musuhnya nanti malam baru Crystal Palace. Aston Villa tadi malam tuh kalah dia. Kemarin malam tuh kalah sama Chelsea. Jadi ya udah deh. Jadi kalau MU bisa menang, maka pasti dia bakal ngisi di posisi ketiga, ranking ketiga. Harus menang dong, wajib menang nih ya. Karena MU mainnya akan di kandang sendiri. Nah, sebelum kita lanjutkan podcast kita pada hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat para penonton baru ya. Lo yang udah datang, udah nonton, terima kasih banget ya, udah bagiin, udah like dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk berikan kritikan pada saya, kemudian juga kritikan pada PSSI dan juga Erick Thohir selaku ketua umum. Oke, langsung kita bahas pertandingan nanti malam pada pukul 21.00 ya, atau pukul 9 malam. Masyarakat Indonesia ini, saya kan nyasarnya adalah penonton Indonesia. Jadi para pendukung Setan Merah, kalau di luar negeri saya ini mendukung banget yang namanya Manchester United ya. Kalau di Indonesia Liga 1 gua adalah pendukung Persija Jakarta dan gua The Jackmania. Udah dari lama banget. Oke deh ya, karena nanti malam itu bakal tersaji pertandingan yang cukup bagus. Bagaimana Crystal Palace yang akan dijamu Manchester United. Kalau minggu lalu saat lawan Everton ya, saya melihat begini, Michael Carrick harus hati-hati juga. Ini wanti-wanti nih buat Michael Carrick. Permainannya udah ditebak oleh para pelatih di Liga Inggris. Jadi mainnya gimana, umpan-umpannya gimana udah pada ditebak. Dan kemarin udah terasa tuh sama saat lawan Everton bagaimana MU itu kesulitan, susah banget mau nyetak gol, dan akhirnya pemain Benjamin Sesko yang masuk di babak kedua akhirnya bisa tuh ya namanya mencetak gol setelah ini ada trio MU, trio macan. Kalau kita di Indonesia ada trio macan, kalau di MU itu ada trio pokoknya trio apa ya kalau MU ya, trio Chunha, Mbeumo, kemudian Sesko. Ini gila nih. Kerjasama 3 orang ini dengan hasil 1 gol untuk MU pada saat di kandang Everton tuh, waduh gua sampai meleleh banget ya. Gimana sih 3 orang ini, Chunha, Mbeumo, kemudian Sesko, 3-3-nya luar biasa, 3-3-nya cerdas, 3-3-nya memang beruntung. Dan MU beruntung punya ketiga pemain ini yang saya rasa akan menjadi pertaruhan buat MU musim ini 2025-2026. Dan ini adalah kalau buat gua ya, Sesko ini adalah musim ini mungkin sebagai apa ya, sebagai uji coba lah apa dia untuk mengisi di starting 11. Jadi kalau dia konsisten maka nggak mungkin Michael Carrick akan membangkut cadangan dia di kursi cadangan. Jadi mudah-mudahan siapa nih Sesko bisa itu ya, pokoknya dia tuh bisa progresif, bisa konsisten. Nah itu yang penting tuh konsisten. Jadi dia bisa mempertunjukkan bagaimana kalau dia itu bisa ngecetak gol buat MU. Nah kalau nanti malam sama Crystal Palace nih gimana kira-kira ya? Crystal Palace ini kan ada di posisi 13, sementara MU saat ini ada di posisi keempat, sama poinnya dengan Aston Villa. Kalau nanti malam MU bisa menang, maka otomatis dia akan naik ke posisi ketiga klasemen ya kan. Ini Crystal Palace musim lalu gila-gilaan ya, bahkan apa ya, Liverpool aja udah kalang kabut kalau
dalam sebuah laga melawan Crystal Palace. Nggak hanya Liverpool, namun juga City juga sama. Ini memang Crystal Palace nggak tahu kalau berhadapan dengan klub-klub gede ya, itu pasti mainnya gila-gilaan. Nah, menyoal daripada Crystal Palace yang ada di posisi 13 klasemen, apakah itu bisa menjadi ini Crystal Palace ini tim underdog? Enggak, Liga Inggris gak gitu bos. Jadi gini loh, kalau kayak Crystal Palace ini udah terbukti musim lalu ya kan, dan dia mungkin musim ini terlalu tidak beruntung ya, dengan mungkin beberapa faktor ya, apakah itu pelatih atau pergantian pemain, transisi pemain yang nggak pas ya, penjualan dan pembelian untuk mengisi baru, skuad baru itu nggak pas atau gimana, itu pasti ada masalah di sana. Namun karena saya nggak karena saya bukan fansnya Crystal Palace, maaf kata ya. Yang penting saya mau gua mau itu apa namanya, gua mau nge-review MU aja. Apakah nanti bisa menang? Iya, insya Allah lah. Bismillahirrahmanirrahim, bisa menang banyak gitu ya. Pokoknya 2 gol lebih, di atas 2 gol kita bisa menangin laga. Kenapa saya bilang gitu? Bryan Mbeumo, Cunha, Sesko ini lagi on fire. Kemudian Ahmad di kanan ya. Meskipun di kirinya itu kosong ya, namun kan bisa diisi yang namanya Cunha atau Mbeumo di sana. Nah, untuk apa di tengah, permainan tengah harus diramu lagi sama Carrick. Ini udah ketahuan mainnya MU bahaya. Jadi kalau nggak berubah Michael Carrick itu bahaya, nanti bisa kedodoran nanti ke saat menghadapi Crystal Palace. Bagaimana umpan-umpan shot pass yang selalu dimainkan MU saat mereka ini bermain ya. Kemudian perbedaannya saat kemarin mencetak gol saat lawan Everton, dia memainkan umpan panjang tuh, Cunha umpan panjang pada Mbeumo, dan akhirnya Mbeumo bisa shot pass kepada si Sesko. Jadi memang ya ada kombinasi lah, ya long pass, short pass, atau gimana cara mainnya gimana nanti. Yang penting nggak ketebak aja gitu deh, karena saya melihat udah ketebak nih cara gaya mainnya seorang Michael Carrick. Hati-hati tuh Carrick ya, karena ya usianya hampir sama saya. Michael Carrick lo pokoknya gua dukung ya, sebagai kalau menang terus pada musim ini hingga 11 pekan nanti terakhir, gue bakal jadiin lo pelatih MU. Itu aja yang bisa kita sampaikan, dan dari Jakarta saya Jilu Custen mengucapkan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe. Oke, kita undur diri dari depan Anda. Salam olahraga and ciao.